Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, kakak, dan adik semuanya, kembali lagi dengan channelnya Muhammad RD. Pada kali ini kita akan belajar tentang hukum idgham ya. Apa itu hukum idgham? Dan seperti biasa di sini sudah saya tuliskan untuk mempersingkat waktu. Idgham adalah, nah ini ya Bapak Ibu bisa dilihat di sini, bunyi nun mati atau tanwin yang dimasukkan ke dalam huruf idgham yang ada di depannya. Jadi bunyi nun mati, nah nun mati atau tanwin ya, nun mati ini atau tanwin. Tanwin itu patah tain, kasroh tain, dan domah tain ya. Nah, jadi idgham itu adalah bunyi nun mati berarti masih yang ini, atau tanwin adalah yang ini, yang dimasukkan ke dalam huruf idgham yang ada di depannya. Nah, itu adalah pengertian dari idgham ya. Jadi dimasukkan nun mati atau tanwin ini dimasukkan ke dalam huruf yang ada di depannya. Seperti itu. Ini adalah pengertian idgham secara keseluruhan ya. Seperti itu. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk huruf idgham itu ada 6 ya. Nah, ini ada ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, kemudian idgham itu dibagi menjadi dua bagian atau dibagi menjadi dua, hukum idgham ya maksudnya. Nah, di sini ada idgham bigunnah. Nah, idgham bigunnah. Hurufnya, jumlah hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan waw ya. Ya, nun, mim, dan waw. Arti idgham bigunnah yaitu bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf idgham bigunnah di depannya maka dibaca dengung. Nah, jadi apabila Bapak, Ibu, kakak, dan adik semuanya, ketika nun mati yang ini ya, yang di pojok atas ini, nun mati atau tanwin yaitu patah tain, kasroh tain, dan domah tain, ketemu dengan salah satu huruf idgham ini, maka itu akan dibaca dengung ya. Dengan syarat ya, itu kalimatnya harus dua ya, tidak menyambung. Nah, seperti contoh kata lain langsung ya contohnya. Nah, ini ya wamang, mohon maaf ini bukan idgham bigunnah ya, ini idgham bilugunnah. Nah, ini aja langsung. An-nafsin. Nah, nun mati ketemu dengan huruf idgham bigunnah yang 4 ya. Salah satunya adalah nun, berarti yang ini. Nah, ini akan dibaca guna ya. Jadi nun mati yang ini akan mengikuti huruf idgham yang ada di depannya. Nah, berarti ini adalah guna. Jadi cara membacanya adalah an-nafsin ya, seperti itu. Nah, terus untuk idgham bigunnah itu Bapak dan Ibu harus mengetahui apabila menemukan satu kalimat ya, apabila menemukan satu kalimat itu tidak akan dibaca dengan dengung ya. Seperti kalimat misalkan ini kan terpisah ya Bapak Ibu semua, ini kalimatnya terpisah, nun mati sama ini terpisah ya.
Nah, misalkan Bapak Ibu menemukan kalimat seperti bun ya. Sebentar. Bun ya nun ya. Nah, ini kalimat bunyanun ya. Nah, ini apabila menemukan kalimat nun mati, ini sebetulnya huruf idgham ya. Dikarenakan ini satu kalimat, maksudnya tidak terpisah ya Bapak Ibu semua. Jadi cara membacanya ini disebut sebagai idhar ya. Nah, nanti di kesempatan berikutnya insya Allah saya akan jelaskan kembali ya. Bunyanun itu dibacanya bunyanun, tidak bunyanun, tidak bunyanun ya. Ini tetap dibaca idhar dengan alasan satu kalimat nun matinya ini tidak terpisah. Jadi nun mati ini tidak terpisah. Ini kan tersambung sama huruf ya ya. Nah, kalau misalkan ini contoh yang tadi nun matinya terpisah dengan huruf nun yang ada di depannya. Terus di sini juga contohnya seperti syai'aw wala yuqbalu. Nah, ini patah tain ya, atau disebut juga sebagai tanwin. Nah, ini patah tain. Nah, ini huruf idgham. Nah, huruf idghamnya itu tidak tersambung seperti ini. Nah, ini baru disebut idgham biguna. Jadi seperti itu. Ada tambahan ya untuk kalimat yang apabila Bapak Ibu kakak dan adik semua menemukan satu kalimat di dalam Al-Quran nun mati atau tanwin ya, nun mati atau tanwin yang huruf idgham biguna ini ketemu dengan huruf ini di depannya, tapi dengan satu kalimat tanpa terpisah, maka itu akan dibacanya idhar jelas ya, seperti kalimat bunyanun seperti itu. Terus ada lagi kata seperti apa ya, ini bunya ya. Sebentar, sebentar nih. Nah, bun ya. Nah, seperti itu. Ini nun mati ketemu dengan huruf ya, yaitu adalah idhar. Ini tidak dibaca bunya, tidak dibaca bunya, tapi ini dibacanya bun ya, seperti itu. Nah, jadi bisa disimpulkan untuk idgham biguna, kita kembali lagi ke belakang. Idgham biguna itu adalah bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf idgham biguna di depannya, maka dibaca bunyi nun mati tersebut akan dengung dan mengikuti huruf yang ada di depannya ya. Nah, jadi bunyi nun mati, ini nun mati atau tanwin, berarti yang ini tanwin apabila ketemu dengan salah satu huruf idgham yang ini yang 4 di depannya ya, dengan tulisan yang terpisah. Nah, ini terpisah, tidak tersambung seperti ini ya, maka itu akan dibaca dengung. Contoh kalimat an-nafsing, terus kata kalimat syai'aw ya, jadi ini dibacanya syai'aw wala. Nah, ini disebut idgham biguna, syai'aw wala yuqbalu ya. Terus di sini ada kata, ini Bapak Ibu, bentar, kameranya kita. Nah, terus di sini ada kata syafa'atu wala ya. Nah, ini domatain ketemu dengan huruf salah satu huruf idgham biguna, maka ini akan dibaca dengung. Jadi ini mengikuti huruf yang ada di depannya ya, mengikuti huruf yang ada di depannya. Jadi syafa'atu wala seperti itu. Nah, kemudian untuk idgham itu yang kedua adalah idgham
bila guna ya. Ini adalah idgham bila guna. Jadi idgham dibagi menjadi dua, satu idgham biguna, dua idgham bila guna, seperti itu. Nah, untuk huruf idgham bila guna itu ada dua, yaitu lam, nah ini, dan ro ya. Jadi lam dan ro. Nah, untuk pengertian idgham bila guna adalah bunyi nun mati sama seperti yang tadi ya, bunyi nun mati. Nah, ini kameranya. Nah, ini bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf idgham bila guna di depannya maka dibaca tidak dengung atau jelas, seperti itu. Mengikuti huruf idgham biguna bila guna yang ada di depannya. Jadi Bapak dan Ibu, kakak dan adik semuanya, apabila nun mati ketemu nun mati atau tanwin, yaitu fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain, bertemu dengan salah satu huruf idgham bila guna yang ini, maka itu dibacanya tidak dengung, akan tetapi mengikuti huruf yang ada di depannya atau jelas ya. Nah, ini seperti kata yaumalla. Nah, jadi mengikuti huruf hijaiyah yang ada di depannya ya. Jadi yaumalla, seperti itu. Terus di sini ada kata kalimat mir rabbikum. Nah, ini disebut sebagai idgham bila guna. Nah, mungkin Bapak Ibu dapat dipahami ya. Jadi untuk idgham bila guna itu adalah bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf idgham bila guna, yaitu lam dan ro ya di depannya, maka itu akan dibacanya tidak dengung atau jelas ya. Lam dan ro-nya itu akan jelas. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat ke contoh kalimat ya. Contoh kalimat. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat seperti yang ada di tulisan ini ya. Tulisan Al-Qur'an ini. Nah, di sini ada kata kalimat ya, ini jelas coba. Nah, ini wattaqu yaumal la tajzi. Nah, ini ada hukum idgham bila guna ya. Di sini ada hukum bila guna. Nah, berarti untuk idgham bila gunanya yang ini. Nah, tanwin atau fathah tain ini ketemu dengan huruf alif lam ya. Bukan alif lam ya, lam ya. Ketemu dengan huruf lam, dengan huruf alif lam, maka ini akan dibacanya jelas ya, jadi tidak berdengung. Nah, jadi tanwin ini ketemu dengan salah satu huruf idgham bila guna, maka dibacanya akan menjadi seperti wattaqu yaumal la tajzi. Nah, ini ya. Jadi ini idgham bila guna. Nah, terus Bapak Ibu bisa bergeser sedikit ke sini. Lihat an-nafsing ya. An-nafsing. An-nafsin ya. Di sini nun mati, ini nun mati ketemu dengan huruf idgham biguna. Nah, ini disebutnya adalah idgham biguna. Jadi ini dengung, seperti itu. Terus ada lagi kata syai'aw wala yuqbalu. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Syai'aw wala yuqbalu. Nah, ini fathah tain ketemu dengan huruf waw ya. Jadi ini disebutnya sebagai hukum idgham biguna. Nah, kemudian
Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat, bala mir rabbikum. Nah di sini domah tain. Nah ini domah tain ketemu dengan huruf mim di depannya, ini akan dibaca dengung. Nah ini akan dibaca dengung, maka itu disebut sebagai hukum idgham bigunnah ya. Nah kemudian kalau kita misalkan lanjut ke kalimat yang di depannya, bala mir rabbikum. Nah ini nun mati ya, nun mati ketemu dengan huruf idgham bila guna ya, ini bila guna, ini akan dibaca jelas ya. Jadi dibacanya tidak dengung mengikuti huruf ro ya, karena di idgham bila gunah itu ada dua, lam dan ro. Jadi cara membacanya adalah mir rabbikum. Nah, mir rabbikum. Jadi ini disebut sebagai hukum idgham bila guna, seperti itu. Nah kalau misalkan kita, nah ini juga ada ya Bapak dan Ibu, sebentar. Nah ini ada kata apa, kalimat lannu ya, lannu minalaka ya, lannu minalaka. Nah nun mati ketemu dengan huruf idgham bigunah di depannya, maka ini akan dibaca dengung. Jadi cara membacanya adalah lannu minalaka, seperti itu. Nah jadi dapat disimpulkan Bapak Ibu, kakak dan adik semuanya, apa itu hukum idgham ya. Untuk hukum idgham itu adalah bunyi nun mati atau tanwin yang dimasukkan ke dalam huruf idgham yang ada di depannya ya. Jadi antara nun mati ya, antara nun mati yang ini berarti ya, atau tanwin. Nah ini apabila menemukan semua huruf idgham ini, yaitu ya, ro, mim, lam, waw, dan nun, maka nun mati dan tanwinnya tersebut itu akan mengikuti huruf yang ada di depannya ya. Nah itu ada yang dengung, ada yang tidak dengung. Nah dengan disebut sebagai idgham biguna dan idgham bila guna. Apabila nun mati atau tanwin ya Bapak dan Ibu semuanya, apabila nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf idgham biguna, maka akan dibacanya dengung. Contohnya seperti kata syai'au wala yuqbalu. Nah ini syai'au wala yuqbalu. Nah itu ini akan dibaca dengung ya. Nah ini syai'au wala yuqbalu. Terus di sini ada kata an-nafsin ya, an-nafsin ya. Nah kecuali Bapak Ibu ketemu dengan kalimat, satu kalimat yang nun mati ya atau tanwin. Nah ini ketemunya itu dalam satu kalimat, jadi tidak terpisah. Kalau ini kan terpisah ya Bapak Ibu bisa dilihat. Nah ini antara patah tain sama huruf idgham biguna itu terpisah ya. Nah maka ini akan disebut dibacanya dengung. Nah apabila dalam satu kalimat menemukan kalimat yang satu kalimat yang tidak terpisah nun mati atau tanwinnya, nah dan di depannya ada huruf idgham ya, idgham biguna, maka itu tidak akan dibaca dengung seperti kalimat ini ya Bapak Ibu. Ini ada kalimat bun ya nun. Nah ini disebutnya sebagai izhar ya. Nanti ini di kesempatan berikutnya insya Allah saya akan bahas untuk tentang ini ya, seperti itu. Nah kemudian yang nomor 2nya yaitu idgham bila guna. Kesimpulannya adalah bunyi nun mati atau tanwin ya, apabila bertemu dengan huruf idgham bila guna yaitu lam dan ro yang ini, maka itu akan dibaca tidak dengung atau jelas ya. Nah contoh kalimatnya seperti ini aja, mir rabbikum ya, mir rabbikum. Nah ini nun mati ketemu dengan huruf ro idgham bila guna, maka ini akan dibacanya jelas. Jadi nun mati ini mengikuti huruf ro di depannya ya, seperti itu. Atau juga contoh kalimat yang
lainnya yang ini semisal yaumalla. Nah ini jadi tanwin patah tain. Nah ini patah tain atau disebut sebagai tanwin ya. Nah ini ketemu dengan huruf lam di depannya ya, ini huruf lam alif, maka itu akan dibaca sebagai idgham bila guna. Nah ini ketemu dengan huruf lam ya, jadi yaumalla. Nah ini jelasnya seperti itu. Nah mungkin untuk pembelajaran tentang ilmu hukum idgham sampai di sini. Semoga untuk ilmunya bisa bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video ini, dan mohon kepada Bapak, Ibu, Kakak, dan adik semuanya, semoga pembelajaran ini bisa berfaedah ya, bisa berfaedah dan selalu memberikan motivasi kepada siapa saja untuk terus belajar Al-Qur'an ya Bapak Ibu semuanya. Dan juga di sini saya memohon kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bisa subscribe dan like-nya. Semoga channel tentang ilmu hukum idgham ini ya, atau channel tentang belajar ngaji, bisa berkembang dan bermanfaat selalu bagi kita semua. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.